Kalau teman-teman ingin mendengar jargon-jargon politik atau diksi-diksi frase-frase politik yang penuh muatan-muatan yang ya begitulah, teman-teman bisa datang kepada atau berguru pada Profesor Amin Rais, Rocky Gerung, Refli Harun, ya, dan beberapa ya, termasuk Bang EFC Pulo dan lain-lainnya ya. Itu menarik ya, sepanjang pertarungan ya kekuasaan RI 1 ini memang ada banyak ada banyak rekan-rekan yang kaum intelektual yang mulai mencoba uji kemampuan, uji tes kapasitas intelektual di ruang publik. Tapi oke lah, itu juga sisi-sisi lain dari sebuah demokrasi di ruang publik, ruang destruktif ya, sekaligus ruang deliberatif. Kita akan bahas itu di Bukan Partai Politik. Teman-teman, kita akan bincang jargon yang baru saya dengar ya, sebenarnya tidak terlalu ini ya, tetapi ya bolehlah. Karena beliau menyebut Pak Jokowi, Profesor Amin Rais menyebut Pak Jokowi itu politisi maling kundang ya. Politisi maling kundang ya, frase yang menarik untuk kita lihat ya, karena isi di dalamnya beliau mengatakan bahwa Jokowi adalah anak yang durhaka kepada ibunya karena mungkin ngambek ya Pak Jokowi ya, minta 3 periode sama ibunya tidak kasih, sehingga dianggap Jokowi ya mendurhakai, sehingga air susu dibalas dengan air tuba ya. Oke ya, sah-sah saja ya. Saya sudah menuliskan satu komentar di ruang beliau dengan mengatakan bahwa beberapa hal saya setuju dengan statement-statement yang beliau sampaikan, tetapi yang lain masih belum setuju, atau mungkin sebut saja saya mengatakan ingin memberikan catatan kritik tertentu atau kritis tertentu pada bagian-bagian itu. Ada banyak jargon-jargon yang beliau istilahkan terkait dengan bagaimana mengubur legasi Jokowi di rawa-rawa sejarah ya ini ya. Menarik ya, diksi-diksi seperti ini, tetapi ya saya kira tentu kita lihat muatannya agak berbeda ya. Kalau berbicara tentang mengubur legasi seorang Jokowi, itu kan berbicara tentang legasi dari majority ya, suara masyarakat mayoritas ya. Sulit untuk bisa membayangkan bagaimana bisa menguburkan hal itu, tetapi oke lah, itu soal lain. Nah, menarik di sini beberapa hal yang disertai dalam konteks percakapan itu, bagaimana memahami bahwa Jokowi ini adalah seorang yang licik ya, seorang yang membangun industri kebohongan. Wah, begitu. Jadi ini Jokowi memang rusak ini. Dalam mindsetnya Profesor Amin Rais ini, Jokowi ini memang brengsek total begitu ya. Ini kan mengerikan ya, mengerikan sekali ketika ada seorang guru besar yang kemudian betul-betul menyampaikan itu dalam bahasa yang penuh ketenangan, sehingga tidak sedikit orang yang kemudian percaya dan mengagung-agungkan ya, mengagung-agungkan statement-statement Profesor Amin Rais terkait dengan Jokowi ya, kinerja Jokowi. Nah, ini tentu menurut saya adalah suatu statement penampilan di ruang publik yang menurut saya perlu dimintai pertanggungjawaban. Apalagi beliau sekarang ingin mau menghembuskan disebut dengan bukan hanya sekedar revolusi mental, tetapi revolusi moral. Nah, saya kira cermin bening akan dihadapkan kepada Profesor Amin Rais untuk juga bercermin tentang revolusi moral dalam konteks komunikasi publik. Apalagi kalau kita berbicara tentang mengedukasi publik. Sebagai seorang guru besar, tentu beliau adalah seorang pendidik, seorang pengajar yang tidak berkaitan dengan persoalan personalitas, tetapi berkaitan dengan persoalan gagasan atau ide-ide. Pertarungan sebuah prinsip pengajaran di dalam ruang edukasi tentu berkaitan dengan titik tekan pada konteks gagasan ide. Dan di sana secara objektif ya, by science, by empiris, maksud saya benar-benar harus ditunjukkan dong ya. Tentu kita agak sulit menakar bahwa kalau Jokowi itu terlalu brengsek dalam konteks kalau kita melihat menakar itu dari statement-statement Profesor Amin Rais ya. Betul-betul Jokowi ini sampah yang tak berguna di Republik ini. Kalau kita mengukur itu, apalagi kalau kita tambah dengan Rocky Gerung ya. Ini
Jadi heran juga kita di Republik ini bahwa kelompok kaum cerdik pandai yang sebenarnya kita harapkan bisa hadir ya untuk mengedukasi publik itu dalam konteks pendekatan karakter kita yang santun, pendekatan karakter kita yang harus menghargai siapapun ya, sekalipun ada perbedaan pendapat. Ada lembaga-lembaga yang telah ditugaskan oleh negara ini untuk melakukan ya semua itu, termasuk dengan lembaga DPR ya. Ini kan DPR ini juga mendapatkan jargon atau diksi yang menarik oleh Prof. Amin Rais, yaitu sebagai yes man institution ya, artinya lembaga yang ya yes man ya. Jadi seolah-olah sudah mampu dicekoki oleh Jokowi sehingga tak berdaya. Ini sulit untuk bisa kita menerima, mendorong statement ini bisa diterima oleh publik. Tidak sedikit lagi ya, bahwa di dalam konteks perpolitikan kita ini banyak sekali serangan-serangan yang ditujukan kepada Jokowi dari segala arah ya, dari segala profesi yang seolah-olah ingin memberikan sebuah pernyataan yang publik percaya bahwa demikianlah Jokowi. Padahal dalam konteks perspektif evaluasi kinerja kan kita harus mengevaluasi itu berdasarkan basis data, bukan sekedar kata-kata atau jargon-jargon yang kita main-mainkan yang kelihatannya menarik sekali ya. Kalau kita menyebut ya politisi maling kundang lah, rawa-rawa sejarah lah, ya apalagi kalau bicara tentang gentong babi lah dan seterusnya. Itu sesuatu yang menurut saya pendekatan politik praktis tidak sama dengan pendekatan evaluasi kinerja dari perspektif kebijakan publik ya. Karena evaluasi kinerja dari perspektif kebijakan publik dia bermain pada angka-angka, bermain pada data-data empiris yang disajikan. Nah, kalau teman-teman pernahkah teman-teman mendengar tentang sajian-sajian data dan informasi yang faktual, yang benar-benar by empiris base ya, artinya didasarkan pada fakta-fakta induktif yang disampaikan. Itu semua hanya digelontorkan begitu saja, dikemas, dipoles dengan jargon-jargon diksi yang bombastis, yang kemudian menyihir orang lain seolah-olah jargon-jargon itu adalah sebuah data-data faktual, data-data empiris ya. Nah, ini yang kemudian perlu kita harus hadir mendampingi, setidaknya ya kita antitesis pada apa yang disampaikan oleh Prof. Amin Rais dan juga Bung Rocky Gerung ya, termasuk Refli Harun, Bang EF dan yang lain. Saya senang bisa hadir dan memberikan tanggapan, sekalipun saya bukan siapa-siapa di Republik ini, sekedar warga negara Indonesia yang ingin ya mendengar apa yang disampaikan dan sedikit untuk menghadirkan perspektif ya antitesis dalam hal itu. Saya sekali lagi bisa mengatakan diri saya banyak salahnya, tapi mari kita coba ya, teman-teman bisa koreksi kalau saya keliru di sini, dan kita sama-sama untuk membangun diskursus atau wacana kepublikan, wacana politik yang betul-betul tidak sedang punya kepentingan untuk mengalahkan orang lain, tapi menghadirkan diskursus yang bernalar, yang rasional ya, yang sama-sama bisa kita uji kebenarannya, kita validasi bersama. Dalam konteks ini teman-teman, sulit untuk mengatakan bahwa Jokowi adalah orang yang merupakan politisi maling kundang yang berkhianat pada ibunya, karena menurut saya ibu dari Jokowi itu bukanlah Ibu Megawati. Ibu dari Jokowi itu adalah Ibu Pertiwi, yaitu Indonesia. Kesanalah ia bertanggung jawab ya kepada Ibu Pertiwinya. Nah, karena mayoritas orang-orang yang memberikan support system terkait dengan kepemimpinan Jokowi adalah representasi dari Ibu Pertiwi itu. Sehingga dalam hal ini tidak ada pengkhianatan terhadap rahim seorang ibu ya, seperti itu. Kalau berbicara tentang Bu Mega, kan bicara tentang ketua umum, dan sampai hari ini saya kira Jokowi nggak pernah lari kok, nggak pernah mengkhianati ya. Jokowi hanya berdiri pada posisi sebagai orang yang menyampaikan pandangan dan sikap yang berbeda, yang wajar lah. Seringkali kan anak-anak kita itu kan tidak setuju dengan pikiran kita, dan kemudian dia membuat sebuah tindakan tersendiri yang berbeda haluan dengan kita, dan pada akhirnya memaksa diri kita untuk menimbang kembali, jangan-jangan anak kita itu benar juga ya. Nah, inilah yang kemudian saya kira perlu dimengerti oleh khalayak bahwa Jokowi tidak pergi meninggalkan, dia tidak meminta apapun. Jokowi ya sampai hari ini tidak pernah meninggalkan rumahnya, partainya, tetapi ya
partainya yang tidak membukakan pintu kembali, mendorong keluar, dan kemudian menyampaikan dia bukan anak kami lagi, dia pengkhianat, dia pembakar rumahnya sendiri, ya, dan seterusnya, ya. Dan Jokowi sampai hari ini masih berdiri di depan pintu rumah partainya sendiri, dan kali-kali berharap bahwa ada penerimaan kembali. Dan tentu kita tidak ingin, ya, saya sendiri tidak berdiri pada orang yang berniat untuk menenggelamkan atau menyembelih banteng itu sendiri, tapi ya, saya ingin bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah partai yang kita harapkan kembali merecovery dirinya, meredefine dirinya, menjadi partai yang kita harapkan menjadi pilar-pilar pembangunan bangsa. Ya. Dalam hal ini saya tidak melihat tidak ada yang saling mengkhianati, hanya mungkin belum saling memiliki titik temu dalam mempercakapkan masa depan bangsa dan negara kita. Bicara tentang IKN, sudah sama-sama ada undang-undang yang sama-sama tentu ada partisipasi kolektif, kolegial di dalamnya, yang tidak mungkin Jokowi sendiri yang dipandang sebagai orang memiliki power, ya, megalomanian, ya, jadi kegangguan jiwa yang disebut oleh Profesor Amin Rais, ya. Saya kira Jokowi tidak sedang mengalami gangguan jiwa seperti yang disangkakan oleh Profesor Amin Rais, ya. Beliau masih, saya kira, memiliki performa yang menurut saya contoh strong leadership, ya. Jadi kepemimpinan yang sangat kuat, yang pencirinya adalah satu adalah tenang, ya, berkata lembut, dan tidak mengkhianati, memaki orang lain, menghina orang lain. Dan saya kira kita sangat masih berharap dengan kepemimpinan seorang Jokowi yang harus kita hormati. Dan kita sedang berbaris bersama beliau untuk menghadirkan ibu kota negara, bukan partai politik.